Masya Allah, tabarakallah. Di tengah-tengah salafiyin ada orang-orang yang mengangkat senjata dengan melakukan teror kepada sesama ikhwah salafiyin. Apakah hal tersebut bisa dikategorikan dalam pemahaman khawarij? Dan bagaimana kita mensikapi orang-orang semacam itu? Masya Allah. Salafi, senjata terus meluruh orang begitu. Wah, bahaya ini. Allah ya farisi. Nama ya farisi. Ahlussunnah wal jamaah salafiyin itu sahibul hujjah. Sahibul hujjah. Orang yang kokoh hujjah. Di dalam suatu kasus fitnah. Adanya fitnah, syubhat dan segala macamnya. Ahlussunnah sallallahu sahibul hujjah. Akan mensikapi segala sesuatunya dengan ilmiah. Terangkan secara ilmiahnya. Nih ayatnya, nih hadisnya, nih keterangan para ulamanya, nih sikap kami dalam masalah secara ini. Ahlussunnah salafiyin tidak pernah angkat senjata untuk urusan fitnah semacam itu. Angkat senjatanya itu kalau menghadapi orang kafir harbi. Paham kalian? Tidak ada sejarahnya dalam batas ilmu yang saya miliki. Ahlussunnah kemudian ada fitnah terkait dengan ashabul ahwa'i wal bidah, dengan syirik bid'ah begitu. Waduh, argumentasi kalah, langsung muring-muring. Awas kamu ya, tak bawakan parang. Ya, itu bukan ahlussunnah. Ahlussunnah itu sahibul hujjah. Kalau menghadapi berbagai macam sekte-sekte yang ada, ahlussunnah itu sahibul hujjah. Tidak menggunakan yang namanya kekerasan, apalagi dengan senjata semacam ini. Lain halnya dengan sahibu hawa. Ya, mereka itu kalau sudah kalah hujjah, yang dipakai adalah senjata. Al-Imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, Al-Imam Ayyub as-Sakhtiyani rahimahullah menyatakan, "Ma bada'a qaumun bid'atan illa kana akhir amrihim as-sayf." Wa fi lafdh, "Ma bada'a qaumun bid'atan illa tahallus sayf." Tidaklah ada suatu kaum yang melakukan sebuah perkara bid'ah atau terjatuh pada perkara bid'ah, melainkan ujung-ujungnya nanti adalah pedang. Dalam lafaz yang lain, melainkan mereka nanti akan menghalalkan pedang. Artinya apa? Siap untuk kontak fisik. Argumentasi, hujjah, pantau lagi. Kelamaan, ini baru menyampaikan ilmiah, bantah. Cuma, mas kamu nanti ya, ini akan datang nih, buat kamu taklim itu. Ini untuk air paling. Itu mereka. Ya, di Ahlussunnah macam demikian. Senjata itu diangkat untuk orang-orang kafir, harbi, itu pun dengan para penguasa dan front fisabilillah. Dalam hadis yang disebutkan sebelumnya dalam kitab ini, Rasulullah SAW bersabda, "Man hamala alaina silah, falaysa minna." Pada bab yang ke-31 dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man hamala alaina silah falaysa minna." Barang siapa yang membawa pedang atas kami, maka bukan termasuk golongan kami. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ancaman yang sangat keras, barakallahu fiik. Nah, ya sikap kita sabar. Barakallahu fikum, tidak usah membalas dengan ketegangan. Barakallahu fiik. Kalau seandainya mungkin statement kita atau mungkin pernyataan kita kok terlalu membuat mereka panas, dan secara pengalaman mereka betul-betul akan bertindak dengan beringas, barakallahu fikum, atau mengkhawatirkan diri antum, mengkhawatirkan keluarga dan segala macam, dan secara pengalaman besar kemungkinan akan terjadi. Ya, kita kendor sedikit. Sedikit dikendorkan, statementnya tadi itu mundur teratur, aman, sampaikan lagi. Barakallahu. Atau terkait dengan negara kita, negara hukum,
Kita punya penguasa yang menangani ini semuanya para. Dalam sejarah Islam, siapa saja dari kalangan ashabul ahwa'i wal bidah yang angkat senjata. Satu, Khawarij. Jelas. Yang lain, Syiah. Yang lain, yang lain, Sufiyah, Rafidiyah. Jangan kamu kira mereka itu cuma gini-gini doang. Itu lebih sadis daripada yang lain. Siapa yang mencuri Hajar Aswad kalau bukan dari kalangan mereka Rafidiyah? Siapa yang melaksanakan pembantaian besar-besaran di pelataran Ka'bah kalau bukan mereka para masa itu? Siapa yang sampai pada tingkat mengagalkan haji bertahun-tahun lamanya pada masa itu kalau bukan mereka? Sufiyah Rafidiyah. Luar biasa, kamu akan tercengang-cengang ketika membaca sejarah Haramul Makki. Tercengang-cengang, ternyata dulu sangar ya. Kita sekarang berangkat lagi, aman-aman saja. Paling pol hilang. Ada kalau gitu. Dulu luar biasa ya, ancamannya luar biasa dari kalangan mereka, terutama dari kalangan Sufiyah, Rafidiyah, Qaramithah, Ismailiyah. Mereka yang mencuri Hajar Aswad, mereka pula yang meremukkan Hajar Aswad, dan mereka pula yang mengadakan pembantaian besar-besaran ketika banyak muslimin sedang tawaf di pelataran Ka'bah. Yang terbunuh di kalangan para ulama dan para masyayikh, maka itu sangat banyak. Ya, bisa baca buku yang paling gampang yang bisa baca bukunya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, Al-Ilhadul Khumaini di Ardil Haramain. Belum menukilkan dari sebuah kitab yang besar, Al-Aqdud Tamin, tentang sejarahnya negeri Haram Makkah, bawakan sejarah tahun sekian. Itu semua dari kalangan Syiah, Koncone, Sufiyah, Rafidiyah. Yang lainnya lagi di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah Al-Quran. Yang lainnya lagi dari kalangan Qutbiyah, Sururiyah. Barakallahu itu. Kok bengong? Nah iya, di antara paham Qutbiyah itu seperti itu. Ingkarul mungkar dengan kekerasan. Barakallahu itu. Mau dari saya. Qutbiyah, Sururiyah itu macam-macam pemahamannya. Enggak cuma satu doang. Yang sampai ke antum pemahaman muwazanah. Tapi yang di sana, di tempat sumber ledakannya, macam-macam pemahamannya itu. Banyak masalah-masalah kita jadi korban pemukulan mereka dan segala macamnya. Banyak. Barakallahu fikum. Jangan-jangan pernah bertuah. Kalau betul, maka harus beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara yang mereka tujukan kepada kalian wahai ahli sunnah. Nuduh-nuduh orang Qutbi Sururi, dia sendiri juga Qutbi Sururi. Jawabannya gampang, itu masa lalu. Ini sekarang ini sudah mengerti bagaimana kerusakannya, ditinggalkan semuanya. Ini masa lalu, masa dulu, masa sekarang ini wae.